Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 MIPA 2. Pagi ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya bagikan tadi di classroom. Di bagian awal, yaitu di slide 1 sampai slide kelima, di sini disajikan contoh teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Jadi sudah dibaca ya. Nah, berdasarkan contoh teks tersebut, jadi teks eksplanasi ini dapat diartikan sebagai teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta berdasarkan apa yang disajikan di dalam teks. Ya. Jadi kalau dilihat teks eksplanasi ini kurang lebih sama seperti teks prosedur yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Hanya saja kalau teks prosedur itu disusun berdasarkan urutan-urutan yang dibuat oleh manusia ya, karena memang disajikan berdasarkan proses urutan yang memang ditentukan, disengaja, seperti memasak ya, membuat sesuatu. Nah, kalau teks eksplanasi ini tersusun dari urutan-urutan yang terjadi secara alamiah, karena memang berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ya. Misalnya ada fenomena sosial, budaya, politik, kriminalitas, dan lainnya. Selanjutnya kalau bicara tentang fungsi, dalam teks ini termasuk ke dalam genre yang faktual. Maksudnya genre faktual adalah di dalamnya dijumpai sejumlah fakta yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca ataupun pendengarnya tentang terjadinya suatu fenomena. Tadi sudah saya sebutkan ya, fenomena itu bisa berupa fenomena alam, sosial, budaya, politik, dan kriminalitas. Karena objek pembahasannya ini mencakup bidang tertentu, maka di dalam teks eksplanasi akan dijumpai kata-kata teknis atau istilah yang terkait dengan bidang yang dibahas. Kalau tadi di awal materi ini ada teks yang berjudul demonstrasi, maka ada beberapa istilah-istilah tertentu yang berkaitan dengan fenomena sosial ya. Contohnya di sini ada istilah hak-hak ya, eksistensi. Nah, untuk mencarinya tentunya menggunakan kamus ya, karena bukan berdasarkan kamus umum, tapi di sini sudah menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Tadi fungsi sudah. Selanjutnya berbicara tentang struktur teks eksplanasi. Di sini tertulis ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, rincian yang berpola, pertanyaan bagaimana, ya. Selanjutnya ada juga rincian yang berpola pertanyaan mengapa. Lalu ada juga yang disebut sebagai ulasan atau review. Kalau secara umum, struktur atau bagian-bagian teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian saja ya. Yang pertama itu adalah pernyataan umum yang berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya dalam suatu teks. Ya, strukturnya. Nah, selanjutnya yang kedua, ada yang dinamakan sebagai urutan sebab akibat. Di sini berisikan tentang penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dan terperinci dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Selanjutnya ada juga yang namanya interpretasi. Nah, bagian interpretasi ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Itu kalau yang secara umum ya, 3 bagian: pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kalau di dalam tayangan ini ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian yang terdiri dari rincian berpola pertanyaan bagaimana, mengapa, dan juga ada yang disebut sebagai ulasan atau review. Jadi seperti itulah struktur dari teks eksplanasi. Sedangkan dari aspek kebahasaan ada penggunaan konjungsi. Di sini tentunya konjungsi kausalitas karena memang strukturnya tadi dia terdiri dari kejadian atau rangkaian kejadian yang relevan dengan fenomena. Di sini berdasarkan pertanyaan bagaimana, mengapa, maka ada yang namanya konjungsi kausalitas. Itu berisi tentang sebab dan akibat. Contoh penggunaan konjungsinya ada ya di situ ya, bisa kalian baca. Selanjutnya juga ada yang disebut sebagai konjungsi kronologis. Jadi urutan waktu. Memang ada tahapan-tahapannya ya, seperti tadi saya jelaskan. Urutan-urutannya. Selanjutnya di sini juga ada contoh keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya di dalam teks eksplanasi. Nah, selanjutnya pada aspek kebahasaan teks eksplanasi ada yang disebut sebagai kata ganti yang digunakan. Penggunaan kata ganti ini biasanya merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan. Jadi dia tidak menunjuk berupa persona, orang, diaan, kamu, aku ya. Tapi kata gantinya ini berupa kata benda yang baik konkret ataupun abstrak. Ya, bisa dilihat di situ. Selanjutnya di sini juga ada penggunaan kata-kata teknis
atau peristilahan. Seperti tadi saya katakan, sesuai dengan fenomena yang diangkat, maka istilah yang digunakan juga sesuai dengan teks yang mau disajikan. Nah, biasanya pemaknaan terhadap istilah seperti ini memerlukan bantuan kamus istilah, jadi bukan lagi kamus umum. Dengan demikian pemahamannya pun akan lebih tepat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, di situ. Berkaitan dengan pola-pola pengembangan teks eksplanasi, tadi juga ada yang dinamakan kausalitas. Di sini jelas polanya yang digunakan adalah pola pengembangan sebab akibat. Itu juga disajikan, ada contoh dalam paragraf ya, bagaimana penggunaan pola pengembangan sebab akibatnya. Ada juga berupa pola pengembangan proses. Ini berkaitan dengan urutan atau tindakan-tindakan ya yang disusun secara kronologis. Nah, di sini jadi ada contohnya juga, bisa kalian baca. Nah, di sini ada juga contoh-contoh menentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Cara mengidentifikasi fenomenanya. Ya. Terus juga ada contoh menentukan bagian-bagian eksplanasinya. Bagian proses kejadiannya, ya, di situ sudah dilihat secara rinci bagaimana prosesnya. Dan terakhir ulasan. Ulasan ini biasanya review ya, ada saran, ada semacam anjuran di situ, penegasan dari teks yang sudah disajikan. Di bagian simpulan di sini biasanya merupakan garis besar atau benang merah dari teks tersebut ya, ada di bagian simpulan. Jadi kalau dilihat ya, dari teks eksplanasi ini yang sudah kita pelajari hari ini ya, yang saya jelaskan juga bahwa memang banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari berbagai peristiwa yang ada di masa lalu maupun yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa dilihat dari tayangan televisi, dari bacaan, seperti majalah, surat kabar maupun internet. Nah, sudah sepantasnya kita pun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pelajaran yang sudah diselipkan dalam semua peristiwa tersebut. Jadi dengan adanya peristiwa-peristiwa ini tentunya dapat menambah wawasan kita sehingga bisa bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Nah, teks eksplanasi yang sudah kita bahas hari ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap disiplin, jujur, peduli, dan sikap-sikap lainnya yang berguna dalam mengarungi kehidupan kita yang sudah kita jalani selama ini dan yang akan datang ya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dalam setiap peristiwa yang dieksplanasikan. Selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin masih ada yang belum paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Silakan ya, silakan bertanya.